Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Maluku Tengah yang hadir pada kesempatan ini, Pak Dandim, terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik atau yang mewakili dan jajaran. Yang kami hormati Kepala BPJS, yang saya hormati yang mewakili kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu asisten, staf ahli, para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, dan seluruh hadirin yang tidak sempat kami sampaikan, tidak sempat kami sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang sungguh kami hargai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa menghadiri pencanangan atau launching beberapa program inovasi yang sudah kita rencanakan bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita tahu bahwa berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah, baik secara nasional maupun di daerah, adalah masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta masalah inflasi maupun permasalahan pengangguran dan lain sebagainya. Terkait dengan itu, ketika kami dilantik sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah pada tanggal 12 September tahun 2023, salah satu amanat yang kami terima dari Bapak Mendagri melalui Bapak Gubernur adalah pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Terkait dengan itu, berbagai upaya telah kita lakukan dengan mengacu kepada moto pembangunan untuk satu periode, 1 tahun kepemimpinan kami, yaitu komitmen dan pengabdian tanpa batas, melayani yang belum terlayani, menjangkau yang belum terjangkau, memperbaiki yang masih kurang dan memperkuat yang sudah bagus untuk membangun Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur dan mendukung pembangunan Maluku Emas. Terkait dengan itu, masyarakat kita yang masih hidup dalam kondisi miskin maupun miskin ekstrim, dan juga masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga-harga yang mempengaruhi kesejahteraan dan daya beli masyarakat, ini menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kebijakan pertama tahun kemarin, kita sudah melaksanakan beberapa inovasi. Di antaranya adalah santunan kaum duafa yang kita lakukan dalam bentuk pemberian uang tunai yang didukung oleh anggaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Sosial maupun sumbangan zakat donasi dari berbagai pihak yang memiliki
rasa tanggung jawab untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu, baik yatim piatu maupun para ibu-ibu yang kehilangan suami dan anak-anak mereka sebagai yatim, maupun anak piatu dan lansia yang memang sudah tidak bisa lagi bekerja, termasuk masyarakat kita yang kurang mampu, yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim maupun garis kemiskinan. Nah, tahun ini kita melakukan terobosan baru dengan menerjemahkan lagi program santunan duafa tadi ke dalam layanan yang lebih konkret, yaitu yang pertama membuka gerai TPID dan duafa. Gerai TPID dan duafa ini ada berbagai macam. Yang pertama untuk pangan, dan minggu kemarin kita sudah launching, yaitu di pasar murah untuk akses pangan, baik beras maupun kebutuhan lainnya, sampai dengan ikan di pasar ikan. Dan juga subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat lainnya yang kurang mampu. Dan hari ini kita lanjutkan dengan pembukaan gerai toko buku dan obat untuk melayani kaum duafa maupun untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan kita berharap bahwa masyarakat yang kurang mampu dan kaum duafa bisa hari ini dilayani juga dengan BPJS. Kalau belum terlayani, maka hari ini kita usahakan layani dan seterusnya. Dan kita harus memastikan bahwa seluruh kaum duafa itu harus memiliki kartu BPJS, sehingga layanan kesehatan pada mereka bisa lebih murah. Mengakses toko obat juga bisa gratis, dan juga bagi warga yang kurang mampu bisa lebih murah. Nah, saat ini kita mendorong dua langkah sekaligus. Yang pertama adalah mengentaskan atau membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk mengakses pangan gratis maupun kebutuhan-kebutuhannya yang gratis, dan masyarakat kurang mampu untuk mengakses kebutuhan pokok secara lebih murah melalui subsidi, baik toko obat maupun toko buku dan gerai pangan yang sudah kita sediakan. Kita berharap bahwa para lurah dikoordinir oleh camat Kota Masohi dengan seluruh RT menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Masohi yang tadi disebutkan, ada sekitar 500 lebih yang tergolong duafa, untuk datang mengakses pasar duafa maupun toko atau gerai buku dan obat dengan membawa kartu yang disediakan oleh Dinas Sosial. Jadi aksesnya gratis, hanya datang bawa kartu dan mendapatkan kebutuhan, tetapi dengan jumlah yang disediakan. Kita berharap ini juga menjadi salah satu sampel dari BPS. Ini harganya gratis, Bu, jadi nol harga. Nah, ada juga yang kita lakukan operasi pasar lewat gerai TPD dan toko buku serta toko obat untuk masyarakat kurang mampu setiap hari Senin dan Selasa dan hari-hari lainnya.
khususnya untuk toko buku dan toko obat. Nah, kita ada punya 2 toko obat atau apotek. Itu yang satu di Maplas dan satu di rumah sakit. Jadi pemberian layanan yang gratis kepada BPJS atau yang murah kepada peserta BPJS itu bisa disurvei juga, karena pemerintah telah memberikan anggaran untuk BPJS daerah dan BPJS pusat, sehingga harga-harga obat maupun pelayanan jasa dokter itu sudah dibayar oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kalau menggunakan BPJS pusat itu dibayar oleh pemerintah pusat. Kalau menggunakan BPJS daerah itu dibayar oleh pemerintah daerah. Kita tahun ini menganggarkan 10 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Ada sekitar BPJS daerah kalau tidak salah 18.000 atau berapa? BPJS daerah itu 18.000 orang yang kita sediakan, sehingga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, baik kategori sangat miskin atau miskin ekstrim maupun miskin dan hampir miskin, itu semuanya sudah tercakup di situ. Nah, salah satu masalah lainnya yang sering dihadapi oleh masyarakat, dan ini menjadi aspirasi yang kami serap dari masyarakat, adalah ketika menghadapi musibah, masyarakat kurang mampu itu dalam proses pemakaman itu sangat terkendala juga, atau sering terkendala dengan penyediaan peti ataupun pengurusan jenazah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga memberikan bantuan berupa santunan kematian kepada warga masyarakat Maluku Tengah yang meninggal dunia dari kalangan yang kurang mampu. Kita juga dorong di semua negeri untuk melakukan hal yang sama sebagai subsidi tambahan, sehingga bukan saja dari pemerintah kabupaten tapi juga dari pemerintah negeri. Setiap masyarakat kurang mampu yang meninggal, kita beri santunan sekitar 2 juta. Dan kita dorong setiap negeri untuk memberikan santunan 1 juta. Ada juga keluhan masyarakat sering sekali ketika berobat ke rumah sakit, lalu karena meninggal atau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, beban yang dihadapi adalah selain membayar biaya pelayanan di rumah sakit dan obat-obatan, juga sering terkendala dengan pembayaran angkutan untuk transport jenazah. Oleh karena itu, di samping BPJS yang kami berikan kepada warga masyarakat, kami juga memberikan angkutan gratis untuk jenazah yang meninggal di rumah sakit. Kami yakin bahwa melalui sedikit sentuhan seperti ini akan mengurangi beban terutama masyarakat yang kurang mampu. Dan kita tahu bahwa masyarakat yang kurang mampu, terutama masyarakat miskin ekstrim dan miskin, hampir sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti yang kami sampaikan. Bahkan masyarakat yang hampir miskin, yang sudah hidup di atas garis kemiskinan juga bisa jatuh miskin karena musibah-musibah yang dihadapi. Sehingga kita mendukung untuk melayani dengan berbagai program tadi. Jadi dalam rangka pengendalian inflasi, kita mensubsidi harga untuk masyarakat secara umum,
dan kita menyediakan pangan gratis bagi kaum duafa. Untuk masyarakat atau kaum duafa juga, terutama siswa-siswa, bisa mengakses buku gratis yang kita sediakan, dan juga toko obat bisa mengakses obat secara gratis. Dan juga masyarakat yang kurang mampu di luar kaum duafa bisa mengakses obat dan buku dengan subsidi, didukung oleh BPJS Kesehatan. Dan juga untuk mengakses pangan juga subsidi, tapi untuk kaum duafa gratis, hanya dia dengan jumlah yang disesuaikan. Jadi kalau untuk masyarakat miskin ekstrim desil 1, golongan misalnya yatim piatu, dalam satu rumah ada 3 orang, maka setiap anak itu mendapatkan 200.000 per bulan. Jadi sehingga bisa menggunakan kartu itu untuk bisa membeli buku, bisa membeli obat, atau mengambil atau membeli pangan. Jadi ada beras, ada gula dan lain sebagainya, dan ada ikan. Nah, Bapak Ibu Lurah yang dikelola oleh Pak Camat, tolong koordinasi dengan RT-RT dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian di pendidikan, agar program ini bisa melayani masyarakat secara optimal. Kami berharap bahwa inflasi yang kita hadapi berdasarkan hasil publikasi yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, dan juga berdasarkan koordinasi dan arahan dari Ibu Kepala BPS dengan seluruh jajaran, fokus kita untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Maluku Tengah untuk bulan Februari dan seterusnya itu adalah pengendalian harga pangan atau akses pangan murah, kemudian pengendalian atau akses obat dan sarana prasarana pendidikan secara lebih murah. Maka hari ini kita fokus untuk itu, karena 3 komponen ini yang memberikan kontribusi tertinggi untuk inflasi di Kabupaten Maluku Tengah. Moga langkah yang telah kita ambil akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah pusat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang telah berkontribusi, dan terutama kepada Pak Asisten 2 yang mengkoordinir kegiatan inovasi yang hari ini kita launching. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini juga akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, inovasi hari ini baik gerai obat dan buku TPID maupun santunan kematian, santunan duafa dan angkutan jenazah gratis, hari ini kami launching dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.